Halo, selamat datang kembali di channel ini. Materi pembelajaran kita hari ini adalah Matematika kelas 6 dengan tema volume gabungan beberapa bangun ruang. Mohon dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari siswa-siswi agar channel ini dapat berkembang dengan cara like dan subscribe. Jangan lupa ya. Terima kasih. Di akhir video, volume gabungan beberapa bangun ruang. Adapun cara menentukan volume gabungan bangun ruang yaitu A. Bagilah bangun ruang dengan garis bantu menjadi beberapa bentuk atau bagian yang mudah dihitung volumenya. B. Hitunglah volume setiap bagian bangun ruang. C. Jumlahkan volume dari semua bagian tersebut. Contoh soal. A. Gabungan kubus dan balok. Perhatikan gambar di samping ini. Itu yang atas adalah bangun ruang kubus, yang bawah adalah balok yang kedua. Maka ditanya volume gabungannya adalah, pembahasannya yaitu sama volume kubus. Rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi, sehingga diperoleh 12 cm kali 12 cm kali 12 cm sama dengan 1728 cm kubik. Yang kedua, volume balok. Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, 24 cm kali 14 cm kali 12 cm sama dengan 4032 cm kubik. Maka volume gabungannya itu diperoleh volume kubus ditambah volume balok, yaitu 1728 cm kubik ditambah 4032 cm kubik sama dengan 5760 cm kubik. Gampang kan adik kan? Oke, hafal rumusnya, mengisi angka-angkanya, akan dihasilkan jawabannya, maka akan didapat jawabannya. Contoh soal B. Gabungan kubus dan prisma. Perhatikan gambar samping ini. Yang pertama adalah gambar prisma, yang kedua adalah gambar kubus. Maka ditanya adalah volume gabungannya. Pembahasannya itu pertama kali adalah volume prisma. Rumusnya setengah kali alas kali tinggi prisma. Maka setengah kali 10 cm kali 8 cm kali 8 cm. Maka dapatnya sama dengan 320 cm kubik. Volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi kali sisi, itu 10 cm kali 10 cm kali 10 cm sama dengan 1000 cm kubik. Volume gabungan maka adalah volume prisma ditambah volume kubus, yaitu 320 cm kubik ditambah 1000 cm kubik sama dengan 1320 cm kubik. Contoh soal. Gabungan balok dan balok. Dua buah balok saling berimpit, di mana balok A memiliki panjang 5 cm, lebar 5 cm dan tinggi 10 cm. Dan balok B memiliki panjang 3 cm, lebar 3 cm dan tinggi 10 cm. Tentukan volume gabungannya. Pembahasannya, volume balok A sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Itu rumusnya ya, masukkan angka-angkanya. 5 cm kali 5 cm kali 10 cm. Maka diperoleh hasilnya 250 cm kubik. Volume balok kedua, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi.
Angka-angkanya masuk ya. 3 cm kali 3 cm kali 10 cm sama dengan 90 cm kubik. Maka diperoleh volume gabungan itu volume balok A tambah volume balok B sama dengan 250 cm kubik ditambah 90 cm kubik sama dengan 340 cm kubik. Contoh soal, gabungan balok dan limas. Perhatikan gambar di samping ini. Yaitu gambar pertama adalah bentuk limas, yang atas, yang ke bawah adalah bentuk balok. Di mana panjang balok 13 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 6 cm untuk balok ya. Dengan tinggi limas yaitu 15 cm kurang 6 cm sama dengan 9 cm. Itulah tinggi limas. Volume balok. Maka volume balok sama dengan pembahasan ini ya, pembahasannya. Volume balok atau volume balok itu bagian pertama. Sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Itu rumusnya dia ya. Harap dihafal rumus balok. Masukkan angka-angkanya ya. 13 cm kali 9 cm kali 6 cm sama dengan 702 cm kubik. Volume limasnya, rumusnya itu sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Itu rumusnya ya. Sama dengan sepertiga kali 13 cm kali 9 cm dikali 9 cm. Maka diperoleh hasil dengan 351 cm kubik. Maka volume gabungannya yaitu volume balok ditambah volume limas sama dengan 702 cm kubik ditambah 351 cm kubik sama dengan 1053 cm kubik. Itulah volume gabungan. Gampang kan adik-adik kan? Oke, tetap kita hafal rumus itu ya. Contoh soal lain. Gabungan balok dan setengah tabung. Itulah volume gabungan dari gambar di samping ini. Yaitu dia, perhatikan gambar samping ini ya. Yaitu gambar pertama adalah setengah tabung, yang kedua adalah balok. Di mana dari gambar tersebut diketahui tinggi tabung sama dengan 25 cm. Maka diameternya di situ 20 cm. Maka dapat diketahui jari-jarinya itu, jari-jarinya adalah 20 cm dibagi 2 sama dengan 10 cm. Pembahasannya yaitu ketahui volume setengah tabung sama dengan rumusnya ada di ya. Setengah, ingat volume setengah tabung itu harus setengah, jadi setengah kali V kali R kuadrat kali tinggi tabung sama dengan setengah kali V nya kita pakai 3,14 ya, setengah kali 3,14 kali 10 cm kali 10 cm kali 25 cm. Maka diperoleh hasilnya 3925 cm kubik. Volume balok diperoleh dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 25 cm kali 20 cm kali 8 cm. Hasilnya sama dengan 4000 cm kubik. Maka diperoleh volume gabungan yaitu volume setengah tabung ditambah volume balok. Jadi 3925 cm kubik ditambah 4000 cm kubik sama dengan 7925 cm kubik. Itulah volume gabungannya, gabungan balok dan setengah tabungnya. Contoh soal gabungan tabung dan bola.
Hitunglah volume gabungan gambar di samping ini. Itu perhatikan gambarnya di samping ini ya. Gambar pertama adalah gambar setengah bola. Gambar kedua adalah gambar tabung, di mana tinggi tabung diketahui 28 cm, diameter 14 cm. Maka jari-jarinya adalah 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Pembahasannya yaitu kita harus mencari volume setengah bola dengan rumus setengah, itu setengah bola ya, setengah kali 4/3 kali V kali R pangkat 3. V nya ini dipakai adalah 22/7 ya, sama dengan setengah kali 4/3 kali 22/7 kali 7 cm kali 7 cm kali 7 cm sama dengan 718,67 cm kubik. Volume tabung sama dengan rumusnya itu V kali R kuadrat kali T, tinggi tabung, sama dengan 22/7 kali 7 cm kali 7 cm kali 28 cm sama dengan 4.312 cm kubik. Volume gabungan maka didapat volume setengah bola ditambah volume tabung, yaitu 718,67 cm kubik ditambah 4.312 cm kubik. Hasilnya sama dengan 5.030,67 cm kubik. Gampang kan adik-adik kan? Oke, mana bagian pertama, bagian kedua. Rumusnya harus tahu di bagian pertama, rumusnya bagian kedua harus tahu. Maka hasilnya jumlahkan. Oke. Contoh soal selanjutnya. Gabungan kerucut, tabung, dan setengah bola. Ada 3 nih ya gambar ya. Hitunglah gabungan gambar di samping ini. Ada gambar 3 ya. Yaitu kerucut, tabung, dan setengah bola. Di mana tinggi tabung dari gambar adalah 12 cm. Diameter 10 cm. Berarti jari-jarinya adalah 10 bagi 2 sama dengan 5 cm. Ingat, sisi kerucut 13 cm itu sisi kerucut miring ya. Berarti kalau kita gariskan panjang ini berarti jari-jarinya adalah 5, maka tinggi kerucut adalah, yaitu ingat rumusnya, sisi kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka sisi kan 13, berarti 13 kuadrat sama dengan A, itu alas A sama dengan A adalah jari-jari, A jari-jari, B tinggi, berarti A nya sama dengan 5 kuadrat ditambah B tinggi, T kuadrat, sehingga diperoleh T kuadrat sama dengan, atau tinggi sama dengan 13 kali 13 cm dikurang 5 dikali 5 cm, atau sama dengan hasilnya 144 cm kuadrat. Maka tinggi kerucut sama dengan akar dari 144 cm kuadrat, maka diperoleh adalah 12 cm. Itu tinggi kerucut karena dia berbentuk segitiga. Ingat ya, harus ingat bentuk sisi miringnya, maka harus kita ingat rumusnya. Sisi miring itu, sisi miring akan mulai dari A tambah B, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan itu sisi miring kuadrat ya. Maka
diketahui volume kerucut sama dengan rumusnya dia sepertiga kali V kali R kuadrat kali tinggi kerucut, maka diperoleh sepertiga kali 3,14 kali 5 cm kali 5 cm kali 12 cm, maka diperoleh hasilnya sama dengan 314 cm kubik. Volume tabung yaitu rumusnya V kali R kuadrat kali T, tinggi tabung. V-nya itu 3,14 kali 5 cm kali 5 cm kali 12 cm. Hasilnya sama dengan 942 cm kubik. Maka volume tabung yang ketiga itu volume setengah bola sama dengan rumusnya setengah bola, setengah kali 4/3 kali V kali R pangkat 3 sama dengan setengah kali 4/3 kali 3,14 kali 5 cm kali 5 cm kali 5 cm. Maka diperoleh hasilnya dengan 261,67 cm kubik. Sehingga diperoleh volume gabungan yaitu gabungan volume kerucut tambah volume tabung ditambah volume setengah bola. Hasilnya sama dengan 314 cm kubik ditambah 942 cm kubik ditambah 261,67 cm kubik. Maka diperoleh hasilnya dengan 1517,67 cm kubik. Itulah volume gabungan antara volume kerucut, tabung, dan setengah bola. Contoh soal gabungan balok dan balok, 3 balok ya. Itulah volume gabungan seperti gambar di samping ini ya. Perhatikan gambar ya. Maka diketahui volume balok 1 itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjangnya diketahui besar 5 cm, lebarnya diketahui sebesar 8 cm, dan tingginya diketahui sebesar 6 cm. Maka hasilnya sama dengan 240 cm kubik. Volume balok kedua yaitu panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjangnya 5 cm kali 8 cm dikali 3 cm. Hasilnya sama dengan 120 cm kubik. Volume balok yang ketiga yaitu dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi, yaitu angkanya masuk ya, 5 cm dikali 8 cm kali 6 cm sama dengan 240 cm kubik. Maka volume gabungannya diperoleh itu volume balok 1 ditambah volume balok 2 ditambah volume balok 3, yaitu 240 cm kubik ditambah 120 cm kubik ditambah 240 cm kubik. Hasilnya semuanya totalnya adalah 600 cm kubik. Gampang kan adik-adik? Hingga banyak soal ini kan? Semuanya dari soal itu selalu menggunakan rumus yang sesuai, angkanya tinggal dimasuki sesuai, maka akan diperoleh hasilnya. Itulah hasilnya matematika, ilmunya pasti. Contoh soal gabungan volume balok dan prisma. Perhatikan gambar di samping ini dia. Maka hitunglah volume gabungan dari gambar di samping ini. Ingat ya, volumenya itu pertama adalah
prisma ya, gambar prisma. Oke. Yang kedua adalah balok, di mana panjang balok sama dengan 6 cm, lebarnya 10 cm dan tingginya 6 cm. Tinggi prisma berarti 10 cm. Pembahasannya itu, volume balok rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, di 6 cm kali 10 cm kali 6 cm. Hasilnya dengan 360 cm kubik. Volume prisma yaitu rumusnya setengah kali alas kali tinggi prisma, sama dengan setengah kali 6 cm kali 4 cm kali 10 cm. Maka diperoleh 120 cm kubik. Maka volume gabungannya adalah itu volume balok 1 tambah volume prisma kedua, yaitu 360 cm kubik ditambah 120 cm kubik sama dengan 480 cm kubik. Itulah hasilnya ya. Semua dari soal-soal yang dibahas itu adalah berdasarkan rumusnya. Ingat, berdasarkan rumusnya, dan angkanya tinggal dimasuki ke rumusnya. Jadi pelajari hafal dan pelajari rumusnya, maka kita akan mengetahui hasil soal tersebut, jawabannya. Ya adik-adik ya, jangan lupa untuk tetap belajar, hafal rumus ya. Terima kasih. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat adik-adik semua. Semoga kita jumpa lagi di video pembelajaran matematika SD kelas 6 bab selanjutnya. Jika ada yang salah, mohon maaf ya. Jangan bosan-bosan ya adik-adik untuk belajar agar bisa meraih cita-cita. Jangan hanya bermain-main aja ya. Harus giat belajar agar cita-citanya bisa diraih di masa mendatang. Dadah, sampai jumpa lagi.